Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nabang TV. Dan kebetulan sekarang di sebelah kiri gua ada sahabat gua, ada teman gua yang gua kenal juga sudah cukup lama dan sekarang berbisnis juga di Tanah Abang, tepatnya di Pasar Tanah Abang. Kalau yang belum kenal dengan sahabat gua ini, dia diberi nama orang tuanya adalah Berlian Alfarizi. Nabang TV mainkan. Kali ini di Nabang TV, di konten series nih, gua mengundang Berlian, salah satu pengusaha yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia digital marketing. Beliau juga dikenal dengan nama Abel. Berlian Alfarizi. Nah, inilah sebenarnya kenapa tadi gua kenalin lu dengan nama pemberian orang tuanya Berlian Alfarizi, karena ternyata nama itulah teman-teman yang membuat Berlian sukses seperti sekarang di Tanah Abang. Amin. Benar ya, Nah? Amin, amin. Karena makin nama itu lu sukses gitu ya, Nah? Ya di saat Abel, ya di saat nama, ya mungkin ini cerita-cerita receh kali ya. Maksudnya pas di saat nama Abel itu gue rasanya agak jauh banget melenceng ya gitu. Ya semacam kayak Negatif lah jadinya negatif ya. lah gitu kan. Walaupun memberi perubahan yang sedikit, ya orang jadi sedikit lebih pro, orang jadi sedikit lebih humble sama gue. Tapi arahnya agak terlalu negatif gitu. Yang bisa lama-lama sih bisa ngancurin diri gue sendiri sih gitu, bisa terjerumus ke hal-hal yang macam-macam gitu. Lu jalanin apa sih sekarang gitu aja dulu deh. Yang jelas sih bisnis masih satu aja ya, masih ya tapi emang ini gue fokusin. Kalau yang belum ada tahu ya, nama bisnis gue sih Kaftan Jakarta. Ya. Jadi kalau Kaftan Jakarta ini lebih ke ya penjualan baju muslim lah gitu. Tapi target market gue lebih ke digital lah gitu. Ya, yang penting basicnya ada toko, ada office, tempat kita usaha nggak diketahuin orang, ya namanya online ya. Kalau online, kalau misalnya usahanya nggak ada tempat, orang juga nggak yakin gitu. Mau urusan gede, mau transaksional yang gede. Ya bisa dibilang kalau misalnya udah urusan gede, itu mesti ada seenggaknya office deh gitu. Tempat orang bertransaksi. Emang sih rata-rata kalau di awal-awal, kalau orang mau jualan online, ya itu emang sulit. Sulitnya apa gitu kan? merangkul customer lah gitu. Ini tokonya di mana gitu kan. Berarti lu bergerak dalam bidang fashion wanita berarti ya? Ya, fashion wanita. Cewek ya, kaftan ya. kan? Ya kaftan itu apa sih? Kaftan? Syari kan lebih ke hijab. Tapi kalau misalnya kaftan ini lebih general lah. Orang non muslim juga bisa pakai. Karena langganan-langganan gue juga banyakan juga non Ya muslim. berarti segmentasinya nggak harus muslim Nggak aja harus kan muslim aja. ya? Beda dengan syari ya, kalau syari kan lebih Beda. ke muslim tuh ya. Lebih ke muslim. Tapi gue dengar juga ada yang di Surabaya ya, Ya, alhamdulillah baru buka cabang. Ini tahun pertama sih. Udah masuk tahun pertama. Kaftan Surabaya. Kaftan Surabaya. Kenapa gue tahu, lu tahu nggak kenapa gue tahu? Dan gue ketemu dia, gue udah jauh-jauh ke Pekalongan, yang ketemu Berlian lagi. Ketemu di kereta ya waktu itu ya. Tapi Surabaya jalan ya? Ya, sebelum pandemi ini sih jalan ya. Cuman pas udah saat pandemi ya mau nggak mau harus tutup. Lu ke Jakarta memang bukan untuk bisnis kan waktu itu kan? Kuliah ya? Emang ya untuk kuliah. Kuliah di Ya, emang gue minat kuliah di BINUS sih. jurusan? Jurusan komputer. Tapi ternyata kuliah komputer ini berat daripada yang gue duga. Oh iya. Ya emang rata-rata kuliah komputer yang dipikirin kan online, bikin web atau apa. Tapi malah penguraman gue nggak ngerti sama sekali, jujur. Tapi sedikit banyaknya dengan jurusan lu yang di BINUS Tapi ya itu betul. ada hubungan dengan bisnis lu sekarang berarti kan? Apa lu merasa dapat ilmu dari kampus akhirnya lu teraplikasikan di sini yang itu merasa membuat bisnis lu maju nggak juga? 70% Ya. di kuliah, dikitnya ada sih. Maksudnya kayak gimana ngebangun sistem, gimana ngebangun manajemen, itu banyaknya itu dapat di kuliah. Jadi makanya pernah gue juga sih gue ngomong sama teman yang waktu itu pengen masuk ke Tanah Abang, tapi ragu dengan ya masalah ya gimana caranya jualan gitu kan. Karena gue bilang waktu itu, kalau misalnya udah punya konsep manajemen yang bagus sama konsep sistem yang bagus yang pernah lu dapet gitu kan, ya sama temen sistem informasi juga lah, itu udah lebih dari 50% itu udah ngebantu. Karena kan
bagi kebanyakan orang gitu ya, kalau misalnya di Tanah Abang itu masih nganggap jual beli dagang biasa kan, nunggu orang belanja, layanin, closing, udah habis itu nunggu lagi. Wah, bosen sih kalau misalnya kalau cuma nungguin toko, habis tuh terima orang datang, kalau masih aja sistemnya kayak gitu, itu bosan pasti. Itu ya sama lah, ya ibaratnya itu bukan bisnis, itu dagang biasa lah gitu. Dan Tanah Abang sekarang beda lah ya. Dan Tanah Abang pun Untuk juga mengelola pun sudah setidaknya orang-orang yang berada di dalam Tanah Abang itu sudah nggak terlalu konvensional banget lah ya kan. betul. Jadi lu merasa dapat ilmu juga dari kuliah ya? Untuk Sedikit bisnis. banyak ya, betul. Gue pengen lu bagi cerita dikit ya. Oke. Susah-susahnya lu bangun bisnis ini gimana ya? Apa sih hal yang paling lu inget nih momen dimana titik gua susah banget nih ngerasanya cari duit nih gitu. Zaman kuliah ya udah tahu kuliahnya mahal juga gitu kan. Orang tua waktu itu awal-awalnya udah bilang, gua nggak akan sanggup. Sampai semester 1 aja deh. Sampai semester 2 kalau masih sanggup ya kemungkinan buat nguliahin adik juga Itu gitu karena kan. biaya ya berarti ya? Biaya lah. Orang tua cuma bilang kalau semester 2 gua nggak sanggup ya udah lu mesti bantu nyari sendiri gitu. Ya dan satu lagi kan emang apa ya mungkin di lingkup pergaulan gitu kan, lingkup teman-teman gitu ya, mungkin yang gua rasain ya. Pas ketika kuliah itu emang gua rasanya tuh nggak mau ngerepotin teman gitu. Ya semisal kayak temen kos gitu kan. Make duit atau misalnya pergi pergi entertain lah gitu kan, pergi jalan-jalan malam minggu lah sama teman-teman, nebeng gitu, nebeng makan atau make duit teman tapi nggak, ya maksudnya kayak ya maunya enaknya doang gitu. Jadi apalagi kan dulu kalau teman-teman di binus ya rata-rata Ya intinya ada rasa nggak enak lah betul. gitu kan. Jadi Ya, ada akhirnya rasa nggak memotivasi lu harus cari duit sendiri gitu ya. harus cari duit sendiri. Tapi gue juga pernah dengar lu pasang TV apa dulu ya? Nah itu awal mula pertama itu gua Itu karena lu motivasi cari duit itu tuh untuk kerja sambilan dulu pertama. uang kuliah apa gimana dulu tuh? Senggangannya buat jajan dulu pertama. Itu gimana ceritanya? TV maksudnya gimana tuh? Pertama gue udah coba kerja part time dulu sama teman gue ada namanya Arif Bolo. Oh iya gua tahu tuh. Keren tuh. Ya. Tahu juga tuh orang tuh. Jadi dulu kerja bareng sama Arif di marketing kartu kredit. Nah, Oh bukan TV, CCTV kali itu ya? Pasang Arif yang CCTV, Ya? Oh, Arif yang ya? CCTV. Jadi udah mulai jualan kartu kredit kan. Ya terus? Ya nggak ada rasa malu-malu juga sih. Masuk kafe, masuk kantor, keluar kantor, ditolak satpam, ditolak ini. Ya namanya juga nyari duit ya, kita dikejar target gitu kan. Ya udah. Masuk sini, masuk situ. Pokoknya tiap hari ngejar aplikasi aja gitu kan. Bagus sih, cuman kayak mungkin di passionnya gue tuh kayak pengen coba sesuatu yang sendiri gitu. Ya dari situ kerja 4 bulan apa 6 bulan gitu ya. Pokoknya sekitar itulah. Habis kerja itu gue coba lah usaha sendiri. Mungkin waktu itu teman-teman pernah ada yang tahu kalau Kaskus gitu kan. Itu kan forum jual beli pertama kan. Iya. Nah, jadi di Kaskus itu gue coba bikin forum jualan TV. Ada TV di Glodok gue jual gitu kan. Terus ada juga gue pernah jual sofa. Ya sofa harga berapa ya gue jual di online. Laku, alhamdulillah. Pernah itu sofa dalam seminggu kejual 20. Berarti lu udah lama juga ya melek digital marketing nih Yan ya? Di situ gue mulai paham nih. 5 tahun ke depan udah pasti penjualan orang pada online. Karena orang nggak mau ribet. Iya. Satu lagi masalah-masalah kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu nggak mesti langsung ke tempat gitu kan. Orang pengen duduk santai, terima barang, pembayaran langsung, udah urusan itu selesai. Nah, yang membuat lu memilih Tanah Abang ini apa ya? Sampai lu bisa masuk ke Tanah Abang nih gimana ceritanya tuh? Nggak jauh dari teman-teman sih. Jadi emang gua pun sangat berterima kasih sama teman. Dan salah satunya sama ini. Apa tuh Yan? Satu ini dulu nih, gue jelasin. Ini penting nih gitu. Oh iya. Perkaranya teman tuh perlu. Karena apa? Di saat lagi down, di saat lagi mutusin keputusan, salah satu teman yang tepat tuh mesti perlu. Dan akhirnya gue ngadu sih sama dia. Cuma itu sih katanya. Ya kalau udah namanya nyebur, pilihannya cuma 2. Ya tenggelam, tapi orang kalau namanya berusaha nggak pasti akan tenggelam. Atau bisa berenang. Itu tuh yang nguatin gue masuk Tanah Abang dengan keterbatasan gue lah gitu.
keterbatasan modal, keterbatasan ya Pengetahuan gitu. tentang Tanah Abang. Pengetahuan sama Tanah jualan. Abang sama sekali minim. Yang gue tahu cuma jualan online doang gitu. Nah, masuklah Tanah Abang nih. Dengan yang gua tahu kan lu masuk Tanah Abang juga dengan kerjasama dengan beberapa orang teman-teman juga yang Ya, di lingkungan kita lah, yang di sekitar kita lah kan. ya itu gue pun Arif, juga. siapa? Angga. Arif, Angga, Angga. ya gue juga berterima kasih sama ya teman-teman semua lah yang di saat gue lagi ya seperti itu teman-teman banyak yang bantu gitu kan. Yang gua rasa ya, yang paling miris ceritanya tuh lu, ya. Kenapa gua merasa lu yang paling miris ceritanya tuh? Lu ngerasa nggak sih lu sempat dikucilkan, lu sempat dihina, lu sempat dibully lah kalau bahasa sekarang itu ya. Sempat nggak dipercaya. Nah, saat itu gue berpikir lu bakal hilang tuh di Tanah Abang ya. Dan tiba-tiba dengan hilangnya lu tuh lu muncul dengan kesuksesan lu. Itu bahaya lo ya. Nah, apa yang membuat lu nggak nyerah gitu ya? Kalau benar-benar lu fokus serius gitu, kalau diseriusin itu emang bisa dibilang ya itu tempat putaran uang paling gede kan. Itu dia. Ya maksudnya si Asia Tenggara aja orang ngakuin kalau Tanah Abang itu putarannya gede gitu. Ya seenggak-enggaknya dalam putaran itu yang segede itu ya, lu bisa dapat 1% aja ya, itu udah kaya sih. Iya, iya. Ya benar kan? Saya juga butuh bukti ke orang tua gitu. Ya, Pas di saat kerja, orang tua udah senang. Ya dapat gaji, hidupnya nyaman, nggak ada masalah itu segala macam. Nah pas saat mau mutusin lagi ke Tanah Abang, orang tua marah-marah. Ya udah, gini deh, Bun, namanya orang tua. Kasih waktu 1 tahun, kalau nggak bisa ngasih bukti ke Bunda, udah balik lagi. Karena basic orang tua bukan pengusaha kali ya. Basic orang tua yang tahu PNS, gaji, pensiun aman. Iya. Itu sih. Jadi udah targetin setahun bisa ngasih bukti ke orang tua, usaha bisa lancar, seenggaknya lancar gitu. Udah. Tiap bulan saya kasih report ke orang tua, tiap bulan saya kasih report ke orang tua. Dengan itu ibaratnya bukannya target yang kecapai, malah hal yang di luar target yang bisa kita dapetin gitu. Awal-awalnya kayak cuma udah deh target segini gitu. Tapi kita ngejalaninnya itu nggak kayak apa ya? Kayak lepas, nggak mikirin macam-macam, nggak mikirin kata orang, nggak mikirin kata ini. Pas di akhir-akhirnya, Oh, berarti apa yang lu lakukan ini karena lu suka sekarang. Enggak lu membawa lu kesuksesan seperti sekarang lu karena lu suka ya. Suka lah lebih pada kurang intinya. kayak gitu, lebih kurang. Apa yang membuat kita harus nih, Yan? Sekarang para pedagang Tanah Abang itu harus melek teknologi, setidaknya mereka sudah mulai digital marketing. Sekarang ini ya, yang gua rasain, pertama kali orang ngelihat itu yang pasti sosial media ya. Ya kan, orang akan belum tahu toko karena sebanyak ini pedagang gitu kan. Orang akan belum tahu toko. Pernah gua ngerasain pas tahun pertama itu di lantai 5 ya. Ya ini yang bikin gua agak rasanya itu emang di awal-awal itu orang lebih melek ke online gitu. Jadi pas di saat lantai 5 itu pertama kali gua baru dagang, itu toko gua yang ramai semua. Malah di toko-toko yang lain kayak ya cuma 1, 2. Toko lu yang paling rame nih gitu. Toko gua sampai udah kayak digurubutin gitu kan. Pada gua tanya satu-satu, "Mbak, tahu toko saya dari mana?" Instagram. Oh. Tahu tokonya dari mana? Instagram. Malah gua tanya-tanya sama karyawan Ini semua. pas kafetan ini? Pas Nggak? kaftan. Pas Awal kaftan pertama kali. Dan awal pertama kali itu ya gua rasain banget kan, gua sampai survei ke toko-toko lain gitu kan, sampai lihat ke toko-toko lain. Nggak berhenti di di toko gua lah gitu ya, apalagi pagi gitu. Jadi ibaratnya toko gua itu cuma kayak gudang doang kan, lantai 5 yang bukan sama sekali ya kayak ya tuan ininya lah kayak toko Metro gitu kan. Kalau Metro kan udah jelas kan itu tempatnya yang paling ini gitu kan. Berarti lu kuatnya di mana, Yan? E-commerce apa? Pertamanya Apa? sosial media. Oh, sosial media. Media pertamanya sosial Instagram, media. Facebook yang gitu-gitu. Instagram sama Facebook. Oh, iya. Kaskus waktu itu udah gue matiin karena udah mulai turun Tapi gitu lu kan. main juga kan di e-commerce yang Nah, ada. tapi Kaskus itu menang ya. Ininya masih jalan. Forum jual belinya itu gua masih jalan. Nah, itu koneksinya itu langsung ke Instagram. Oh, iya. Dan langsung koneksinya ini. Jadi pas orang pertama kali ngelihat di Google kaftan atau misalnya orang cari kaftan grosir atau cari kaftan Indonesia, kaftan Jakarta, itu langsung koneksinya langsung ke Kaskus, SEO gitu kan, Search Engine Ya, Optimization. karena itu gitu. juga lu milih nama brand lu Kaftan Jakarta. Ya, kalau sekarang sih jualan juga butuh brand. Maksudnya kayak
apa ya, pencarian yang paling gampang itu ya brand gitu kan. Dan kita pun akan kuat kalau misalnya kita punya brand. Jadi makanya pas di awal-awal gue mikirin, karena kalau nama yang lama kayaknya udah terlalu ini ya, terlalu uzur gitu ya. Gue pilih nama brand yang sesuai sama jualan gue dan kata pencarian yang cocok gitu kan. Jadi bisa sekalian nge-brand gitu. Tapi lu dengan main digital marketing ini ya, lu masih nyebut barang lu itu barang Tanah Abang nggak? Kalau di Tanah Abang kan framing tentang Tanah Abang itu barang murah, Tanah Abang itu barang ini yang gue denger ya, barang murah, barang ini, barang murah lah, kualitas nggak bagus lah. Nah ketika lu ditanya orang, ini barang mana, lu sebutnya barang mana nih ya? Apa lu sangat bangga ini barang produksi gue ya, gue di Tanah Abang? Apa lu bilang nih barang mana, barang Turki atau mana? Gue tetap ngasih barang Tanah Abang. Keren. Apa yang mau nggak disembunyiin dari nggak barang mix ya? Tanah Abang gitu kan? Malah orang TV nyarinya ke gua, ini bikinan, ya ini Tanah Abang gitu. Ini Tanah Abang punya gitu. Bagus ya, ini ya, malah makin Merubah jadinya ya, malah merubah. makin ibaratnya ngerubah image orang yang kayak, ya mungkin kalau dulu-dulu nganggap barang Tanah Abang tuh barang lusinan gitu kan. Nganggap barang Tanah Abang tuh ya 300 ya gitu-gitu ya, biasa gitu kan. Malah ya kayak klien-klien pada nggak percaya gitu kan. Oh, barang Tanah Abang tuh kayak gini ya gitu kan. Bagus sebenarnya gitu. Gue pengen apa tuh? Pengen hanya nge-share aja, bantu jelasin aja. Kalau Tanah Abang tuh jauh lebih indah sekarang. Bahkan dari prospek bisnisnya pun bagus juga sih daripada bisnis-bisnis yang lain gitu loh. Dan pedagang-pedagangnya yang disebut pedagang ya, kalau di luar kan disebut entrepreneur. Ya betul. Kalau di luar disebut Nama kerennya lah. ya gitulah. Kalau kenapa sih Tanah Abang disebut pedagang gitu kan? Gitu. Kalau di Tanah Abang disebut jualan, kenapa sih di luar disebut bisnis? Kan gitu kan. Yang gitu-gitulah, yang hal-hal yang kayak gitu. Jadi setidaknya gue pengen ngobrol-ngobrol aja dengan para pengusahanya yang keren-keren juga. Salah satunya lu ini gitu loh yang. Gitu sih. Ya, salah satunya sih mesti ngubah mindset itu ya, apa, paradigma ya, tentang pedagang itu ya. Maksudnya jangan nganggap pedagang gitu. Anggaplah sebagai pebisnis. Kalau misalnya teman-teman misalnya kuliah gitu. Banyak kan teman-teman kita juga S1 pada di sini dan sukses-sukses semua gitu kan. Ya benar. Kalau misalnya sebagai lulusan kuliah, pertama kali ya rubah konsepnya itu ya, mindset yang mungkin pendapat orang tua zaman-zaman dulu gitu kan, ujung-ujungnya kuliah cuma mau dagang doang gitu kan. Iya. Tapi intinya kalau di saat kita masuk ke ranah Tanah Abang ini dengan profesional gitu kan, maksudnya yang kayak mindset itu bukan pedagang tapi mindsetnya pebisnis, walaupun mau dianggap sebagai pedagang atau apa, tapi mindset kita bisnis, hasilnya itu lebih berapa kali lipat gitu. Karena kalau gue lihat ya, kalau misalnya mindset pebisnis itu nggak ada sih yang namanya cerita cuma nungguin toko gitu. Nggak ada yang namanya kayak Senin sampai Sabtu itu di toko doang gitu kan. Lebih kepada ibaratnya ya, Senin ngapain nih, Selasa ngapain nih. Nggak cuma di toko doang. Pengelolaan atau manajemen bisnisnya juga kita ada kok gitu ya. Ya, malah gue ibaratnya nggak pernah di toko. Iya. Jadi nggak pernah di toko, lebih banyak kan di kantor. Sampai titik ini dengan pencapaian lu udah merasa puas ya? Belum, jauh. Masih yang mau ngembangin lagi. Apa yang pengen lu capai lagi ke depannya di Tanah Abang ini? Salah satunya kalau gue sekarang kan lebih ke brand ya. Kalau gue lebih ke brand. Jadi keinginan kalau jangka pendek ini ya mau buka cabang ya di berbagai kota. Insya Allah kalau misalnya Amin. lancar, itu udah keinginan dari kemarin pertama kali buka Surabaya gitu kan. Jadi pengen buka di beberapa tempat kota-kota yang menurut gua inilah ya, bagus lah ya buat penjualannya. Ya mungkin kalau sampai ke Makassar pun juga gua pengen, insya Allah gitu. Jadi sekarang udah berapa sih karyawan lu ya? Kalau yang lu jalanin sendiri ini kalau untuk tahun secara keseluruhan? yang untuk sekarang ya, maksudnya kalau sampai sekarang itu ada sekitar 25 orang 25 yang langsung di bawah lu. yang langsung. Jadi di toko Surabaya, di gudang online sih paling banyak. Gudang online. Karena itu di luar yang produksi ya? di luar produksi. Di luar orang yang produksi ya. Berarti ini yang tim-tim intinya ya, Tim 25 inti. orang. Kalau produksi kan ya kerja lepas lah istilahnya gitu kan. Tapi kalau misalnya yang di inti Surabaya, Jakarta ya 25.
Ya sekali lagi sukses itu relatif ya. Ya, betul. Pandangan gua lu sukses, mungkin pandangan orang lain ya biasa aja. Lebay aja kali lu kan bisa aja kan. Tapi pandangan gua dari apa sejarah lu, dari gimana sejarah lu sampai lu di titik ini, bagi gua sudah mencerminkan kesuksesan. Bagi gua ya. Ya kan? Nah, kenapa gua tanya? Sudah sebesar apa sih Yan? Sudah pencapaiannya itu omsetnya udah berapa sih Yan kalau boleh gua tahu ya? Kalau gue sih biasa ngitung omset per tahun nih. Nah, per tahunnya berapa? Ntar kan gue bisa bagi-bagi terus gue jualan kayak lu juga lah kalau nguntung rumah gede yang. Kalau tahun sekarang emang agak sedikit turun ya, karena emang pemasukan gue cuma online doang gitu. Surabaya otomatis udah nggak ada pemasukan kan. Ini Oh, karena Surabaya lo nggak lu online-in? Surabaya semua online langsung dari pusat, dari gudang sini. Jadi mau Surabaya yang pesan, pengiriman tetap dari Jakarta. Kalau Jakarta ya tetap dari Jakarta. Pokoknya semua pengiriman online langsung dari pusat. Oke, balik lagi coba jawab Yan. Berapa Yan? Sudah berapa tuh Yan tuh? Ya kalau per tahun ada, per tahun. Tapi kalau per bulan nggak. Per bulan nggak? Ya, Kalau per tahun ada lah ya? per tahun ada. 5 miliar ya? Tahun ini lebih kurang. 3 miliar. 4. Yeay! 4 miliar. Gedean. Ya kurang dari tahun kemarin sih. Tapi ya alhamdulillah Ya setidaknya gitu ya. dengan omset lu tuh, ya dengan perputaran 4 miliar yang lu hasilkan 1 tahun, yang gua lihat tuh lu bisa udah bantu keluarga lu, bener ya? Yang lu hire tuh adik-adik lu. Bahkan gua lihat juga lu banyak bantu orang juga Yan. Bener ya? Apakah 4 putaran 4 miliar dalam 1 tahun itu tuh didapat dari situ semua apa gimana tuh ya? Putaran. Itu online semua. Itu online semua. Online semua. Berarti yang toko lu yang di Tanah Abang ini? Belum dihitung. Kan tahun ini bisa dibilang Oh, itu yang 4 miliar itu dalam 1 tahun, putaran dalam 1 tahun itu baru online doang. online doang. Iya. Itu seperti apa lu ngelolanya tuh ya? Akhirnya menghasilkan segitu. Lah gini ya, jangankan orang lain, gua aja maksudnya tuh masih nggak percaya lo dengan akan bisa dapat duit segitu dari online lo ya. Ya makanya ngurusinnya sampai 20 ke atas orang. Yang ngurusinnya. Ya lebih kurang ya kepada sistem sama manajemen tadi sih. Berarti ada lu, maksudnya lu training dulu tentang dunia digital marketing apa enggak? Apa emang otodidak lu bermain di Instagram dan Facebook aja? Ya jadi seenggaknya kayak Istilahnya udah yang seminar udah gitu tersedia, kan. ada. Seminar online Oh, kayak iya, ada. gitu. Webinar online gitu. Gue ikutin. Apa-apa aja yang tentang online gue ikutin gitu. Kayak buku-buku juga kalau misalnya kayak online ya gue ikutin juga. Jadi ya sama aja nambah pengetahuan juga gitu kan. Mau jadi atau enggak pun juga yang penting pengetahuan nambah gitu. Oh, berarti ada lah ya, maksudnya knowledge-nya untuk apa ilmu pengetahuannya untuk itu lu cari juga berarti ya, lu pelajari juga ya. Emang lu bangun online lu berapa tahun ya? Sampai omset dengan segitu tuh berapa tahun? Kalau Instagram gue udah bangunnya maksudnya perlahan-lahan dulu juga udah mulai bangun kan. Dari tahun? Tahun 2015-an gitu. Berarti udah 5 tahunan ya? Ya, kadang kan kalau misalnya apa ya? Ya misalnya kayak lagi di endorse sama TV atau apa, ya itu cukup ngebawa naik lah satu brand gitu kan. Kayak sosial media, kayak ngebangun marketplace gitu kan. Seenggaknya baru kelihatan tuh setahun lah gitu kan. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen usaha gitu kan, mau jualan apa aja, bangunlah mulai dari sini. Maksudnya kayak dari sekarang juga lah gitu kan. Jadi jangan berharap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hasilnya akan seperti yang kan lo bayangin, enggak. Intinya padanya terus menerus dan konsisten berarti ya. Betul. Intinya ya udah kulik terus, ini terus, jalanin terus, percaya gitu kan. Walaupun ibaratnya kanan kiri pada ngomongin lu ngapain sih gitu kan, mending kerja jelas gitu kan. Tapi kalau misalnya yakin dan percaya apa yang lu kerjain nanti akan dilihat orang gitu. Ya apapun itu itulah nggak bisa instan lah ya. Nggak bisa berarti instan. intinya ya. Mulai usaha ini Yan, Nah, sedikit aja Yan. oke. Dengan modal berapa sih Modal. hingga sampai sekarang ini? Modal. Ya kalau misalnya teman-teman kalau nganggap modal gua sampai ratusan juta sih enggak. Enggak. Jangan-jangan modal handphone doang lagi sama Modal sama handphone, wifi. betul. Bener ya? Betul. Jadi pas di saat gua kerja, nah itu ini salah satu kalau misalnya teman kalau misalnya pengen gabung di usaha, ya pengen usaha lah, satu usaha. Bangun lah ketika di saat lo masih ada kerjaan. Jadi gaji ada, tapi tetap bangun gitu. Jangan yang kayak ibaratnya kerja, ya tapi ini pilihan ya, maksudnya kayak teman lagi kerja tapi ada pilihan buat usaha. Bangunlah ketika kerja.
Ya kalau teman-teman pengen cerita lah bagi ya. cerita yang ya gimana sih usaha Tanah Abang gitu. Lo nggak perlu lah ibaratnya modal gede-gede gitu. Ya kalau misalnya modal ya kayak minta ke Orang tua, Nah ya kalau misalnya saudara, Tuh. jual tanah di kampung, nggak perlu gitu-gitu betul. lah Ya ya. nggak perlu gitu-gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak oh gue mesti jual ini dulu, gue mesti jual itu dulu buat usaha. Enggak. Di saat lo lagi aman gitu kan, di saat lagi aman, bangun. Cuman pada intinya tetap bangun apapun yang lu kerjakan harus diatur dengan manajemen yang bagus, pengelolaan yang bagus, Dan rapi, fokus. dan Fokus. sebenarnya masih banyak yang mau gua obrolin ya. Ya, Karena gitu gua lah. belum puas mengulik lu dengan cerita-cerita masa lalu lu, dan gua tidak menyangka lu sekarang seperti ini. Serius ya, gua nggak nyangka lu, tapi keren bro. Sukses buat lu bro. Siap. Keren lu bro. Nggak kena bro. Keren lu bro. Makasih loh udah diundang di ini. Gua hanya pengen ngehadirin teman-teman gua atau orang-orang Tanah Abang yang berkutik di pasar Tanah Abang ataupun di sekitar Tanah Abang. Pengen ngobrol-ngobrol aja di sini. Siap. Thank you Yan. Oke. Sharingnya, cerita-ceritanya Yan. Siap. Maafin gua kalau ada yang salah-salah nih gua nanya lu Yan. Ya, Keren, aman. Keren. Sukses terus Yan. Dan sukses Terima juga kasih. buat Ilham. Paling gitu dulu dari beliau. Nanti kalau masih ada yang pengen di ini, gua bikin part selanjutnya, episode selanjutnya deh. Terima kasih. Sekian dari gua. Tetap stay di Nabang TV. Nabang TV mainkan. Kalau udah terjun belum berbini kan, belum nikah kan, dipikirin gitu.